Orang nggak pakai jilbab perempuan dosa. Tapi kalau dia coba katakan jilbab nggak wajib, bisa murtad. Orang nggak puasa Ramadan, dia dosa, nggak murtad. Tapi kalau dikatakan puasa Ramadan nggak penting, nggak perlu, dia bukan rukun Islam, nggak wajib umat Islam melaksanakannya, murtad. Kira-kira jelas nggak? Ada orang nenggak minuman keras, mabok. Dulu perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan pakai jilbab. Jilbab belum wajib di awalnya sudah. Tiba suatu hari, sudah malam, perempuan sudah tidur di rumah, sebagian besar sahabat sudah pulang ke rumah, Nabi ada di rumahnya di malam hari. Saudara, turunlah perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Ahzab, yang Allah nyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Subhanallah. Saudara, ayat ini turun, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan sampaikan kepada anak-anakmu, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, istri-istri para sahabatmu, sampaikan kepada mereka. Apa yang harus disampaikan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, mereka wajib menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan yang sedemikian itu mereka mudah dikenali. Itu identitas seorang muslimah, fala yuzain, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Saudara, ayat ini turun di malam hari. Kemudian Nabi menyampaikan kepada seorang sahabatnya untuk disampaikan di kota Madinah. Udah banyak yang tidur itu malam, saudara. Tapi menariknya, begitu besok masuk pagi hari, tidak ada satupun perempuan muslimah yang keluar dari pintu rumahnya kecuali berjilbab. Subhanallah. Padahal sehari sebelumnya enggak. Sehari sebelumnya rambut terurai, sehari sebelumnya enggak ada kewajiban jilbab. Begitu malam hari ada kewajiban jilbab, besok semua perempuan-perempuan muslimah, sahabat Nabi kita tercinta, langsung menutup aurat kompak. Subhanallah. Itu namanya iman tanpa keraguan. Enggak ada tuh perempuan saat itu yang protes, ya nanti kepala gatal, ya nanti gerah. Enggak ada, enggak ada, saudara. Ya nanti rambut rontok, enggak ada. Ya nanti kalau ditutup rambut bau kepala, enggak ada. Tapi kalau perempuan sekarang ada gak yang ngomong begitu? Bo, ada gak bo? Disuruh pakai jilbab, saudara pakai bilang takut ketombean. Ya bilang aja, emang lu udah jorok, ngapa jadi nyalain jilbab? Betul. Banyak perempuan pakai jilbab nggak ketombean, betul. Banyak perempuan pakai jilbab rambutnya nggak rontok, betul. Banyak perempuan pakai jilbab kepalanya nggak bau, betul. Aku nyalain jilbab, pakai jilbab pala bau, emang pala lu yang bau. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada lagi perempuan udah nggak pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Oh enggak, ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Pakai nyari pembenaran. Hati-hati saudara, hati-hati. Udah nggak mau tunduk kepada perintah Allah, saudara, nggak mau menjalankan pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Saudara, kalau orang tidak sholat, dia nggak murtad, dia dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, murtad. Hati-hati tuh. Ada orang nggak sholat tapi ngakuin sholat itu wajib, nggak murtad, dia dosa besar. Tapi ada orang mengatakan
5 waktu gak wajib, gak usah kita kerjain, murtad. Orang gak pakai jilbab perempuan dosa, tapi kalau dia coba katakan jilbab gak wajib, bisa murtad. Orang gak puasa Ramadan dia dosa, gak murtad. Tapi kalau dikatakan puasa Ramadan gak penting, gak perlu, dia bukan rukun Islam, gak wajib umat Islam melaksanakannya, murtad. Kira-kira jelas gak? Ada orang nenggak minuman keras, mabok, gak murtad saudara, dia dosa. Ada orang gak pernah minum minuman keras, tapi dia ngomong khamr tuh halal, murtad. Yang gak pernah mabok yang murtad, yang mabok nggak murtad. Nah bingung kan lo? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Menenggak khamar memang dosa, itu haram. Tapi selama diakui, iya saya tahu ini haram, saya berbuat dosa, dia nggak murtad saudara. Diakui hukum Allah, cuman dia bandel. Dia bandel, dia tenggak juga. Ada gak yang begitu? Dosa, tapi murtad gak? Enggak. Ada orang rapi nggak pernah mabuk, rapi sudah nggak pernah mabuk. Begitu ditanya bagaimana menurut anda itu khamr, nggak apa-apa, halal, murtad gak? Padahal nggak pernah mabuk, murtad. Ini persoalan i'tiqad, persoalan akidah. Hati-hati, menghalalkan yang diharamkan Allah bisa mengantarkan kepada murtad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau udah nggak pakai jilbab, ya udah nggak usah pakai jilbab. Itu urusan dia, dia dosa. Tapi nggak usah pakai dalil-dalil pembenaran, nggak usah. Kalau udah nggak sholat, ya dia dosa, akui aja dia dosa. Tapi nggak usah pakai cari dalil-dalil pembenaran, saudara, untuk membenarkan dia itu tidak sholat. Ada, saudara, hati-hati. Ada sejumlah dosen di Universitas Islam Negeri, jurusan filsafat. Apa diajarkan murid-muridnya saudara? Menggunakan ayat. Dia katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau al-yakin, keyakinan. Diajarkan kepada para mahasiswa, berdasarkan ayat ini kita disuruh sholat sampai yakin. Kalau udah yakin gak wajib kita sholat. Enak bener tuh tafsir. Jadi mahasiswa dia ketemu sama santri-santri kita, santri kita sholat, dia nggak sholat, yuk kita sholat bareng. Oh enggak, kalau ente wajib sholat sebab ente belum yakin. Kalau ane nggak wajib karena ane udah yakin. Lu dalil dari mana? Dia bayak itu ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pakai ayat lagi sudah. Jawab jangan, jawab jangan. Kapan? Sekarang, bulan depan deh, biar saya datang lagi. Nah, biar Habib Umar bikin haul lagi sekali lagi. Masya Allah. Udah lanjut nih, udah malam, udah malam, udah terus, udah terus. Orang Pringsewu kayak tukang parkir, terus. Gue pikir gua mau mobil. Masya Allah. Tapi emang mesti dijawab nih malam. Kalau nggak dijawab bahaya kiai. Ya bisa-bisa pulang mikir, bener juga tuh, cakep tuh ayat tuh, ada dalil lagi. Nah, besok begitu diajak sholat Jumat, ayo anak-anak muda, ente sholat Jumat, ente belum yakin, sana berangkat. Ente nggak Jumat, anu udah yakin. Kacau tidak? Kacau tidak? Nih dosen-dosen liberal begini, ini real, fakta, ada, bukan hoax, saudara. Nah maka itu bagaimana menjawabnya, saudara? Makanya disinilah pentingnya kita jangan ninggalin ulama, belajar sama kiai, buka kitab tafsir, nanti kiai ngajarin apa tuh tafsir ayat tadi. Buka semua kitab tafsir, saudara. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, kematian. Semua ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan al-yakin di ayat tersebut adalah al-maut, kematian.
sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas gak? Muncul pertanyaan, lalu kenapa kok kematian disebut oleh Allah dengan lafaz al-yakin? Inilah indahnya Al-Quran, saudara. Al-Quran ini bukan kitab sembarangan, kitab suci. Untaian kata-kata itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya makna mendalam. Kenapa kematian disebut al-yakin? Satu, saudara, karena siapapun manusianya, mukmin maupun kafir, saudara, siapapun dia, saudara, yang namanya kematian, semua percaya manusia pasti akan mati, saudara. Artinya apa? Mau mukmin, mau kafir, semua manusia yakin kalau yang namanya kematian adalah suatu kepastian, suatu keyakinan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Betul? Betul? Makanya kematian disebut al-yakin. Kenapa disebut al-yakin? Karena semua orang yakin mati pasti datang, saudara. Yang kedua, kenapa kematian disebut al-yakin? Sebab begitu orang mati, saudara, yang tadinya nggak percaya kepada Allah, mati dia percaya kalau Allah itu ada, saudara. Siapapun itu yang mati, mau komunis kek, kafir kek, murtad kek, begitu dia mati, yang tadinya nggak percaya Al-Quran, mati jadi percaya Al-Quran. Yang tadinya hidup nggak percaya ada azab kubur, mati baru dia percaya azab kubur itu ada. Yang tadinya hidup dia nggak percaya ada malaikat, mati begitu dia mati dia percaya kalau malaikat itu ada, saudara. Artinya apa? Kematian membuka tabir keraguan. Yang tadinya ragu menjadi yakin. Kira-kira jelas gak? Pantes kematian disebut al-yakin, saudara. Itulah indahnya Quran. Nah, karena itu ulama sepakat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi tafsir yang model kayak tadi ngawur gitu. Ngawur tidak? Sesat tidak? Murtad tidak? Kesian, saudara. Orang dari kampung, dari daerah, kirim anaknya ke universitas negeri di Jakarta, saudara. Niatnya belajar di sono 4 tahun, 5 tahun, pulang jadi ustadz. Kan niatnya begitu, betul. Bapaknya jual rumah, jual tanah, jual kebun, diongkosin anaknya berangkat. Begitu pulang bukan jadi ustadz, jadi murtad. Nah kalau dia ngomong begitu, bapaknya ibunya rajin sholat. Ditanya, nak, ayo nak sholat. Enggak apa-apa, ibu sholat aja ibu. Ibu bapak sholat. Kok kamu nggak sholat, nak? Kalau saya udah yakin. Kalau ibu kan belum yakin, sholat aja. Saya tanya, ini orang dari kampung ngirim anak ke Jakarta, niatnya supaya anak pulang jadi ustadz, tahu-tahu jadi murtad. Musibah tidak? Musibah tidak? Kita sudah protes yang begini udah sejak lama, saudara. Saya udah sampaikan ke pemerintah, tolong itu dosen-dosen yang ada di universitas Islam negeri disaring. Yang otaknya sudah rusak, yang pemikirannya sudah rusak, yang akidahnya sudah rusak, jangan diizinkan untuk mengajar di universitas Islam, betul? Jangan mereka menyesatkan anak-anak kita, betul? Ya tapi begitu, kita teriak, di sana denger enggak, tahu budek kali ya. Insya Allah, ya yang penting kita hati-hatilah, kita didik anak kita. Maka itu Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari ulama, insya